Ketika kau mencintai seseorang yang belum kau ketahui apakah ia juga mencintaimu atau tidak, maka salah satu jalannya adalah mendoakan ia agar senantiasa menjadi teman hidupmu. Kata seseorang teman yang masih sendiri dan tidak pernah pusing memikirkan perihal teman hidup. Dia tampak menikmati sekali masa-masa sendirinya. Kelihatannya. Mungkin tidak hanya dia. Sebagian akan berkata hal yang sama padaku. Karena memang seperti itulah teorinya. Dan itu adalah hal baik dari yang terbaik yang bisa kita usahakan. Ya, kita yang masih sendiri ini, siapa lagi? Aku pernah coba mengusahakan teori itu. Berhasil? Alhamdulillah. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih setingkat menengah atas. Tepatnya kelas 3 SMA. Aku sempat menyukai seorang teman sekelas. Kenapa baru menyukainya ketika kelas 3? Karena temanku itu murid baru. Sebut saja namanya Lunyi. Lunyi adalah sosok laki-laki yang baik. Selayaknya manusia baik-baik. Ya, dia orang baik. Spesifiknya, baik dalam hal berbagi ilmu, mentraktir teman-temannya, berbakti pada orang tua, dan tentunya murah senyum. Senyumnya itu yang membuat kami terpesona. Kami adalah hampir semua murid perempuan di kelasku yang menyukai Lunyi. Sungguh berat persaingan cinta di zaman SMA kala itu. Aku dan Lunyi tidak dekat, sebatas menyapa ketika berpapasan. Apalagi ketika Lunyi ditunjuk menjadi ketua kelas. Kepopulerannya makin memuncak sampai ke kelas-kelas lainnya. Bahkan sampai ke murid-murid junior. Ketua kelas, baik, pintar, jago basket pula. Paket komplit kan? Sayang, aku hanya pengagum rahasianya. Namun, di satu sisi aku bersyukur. Karena sampai kelulusan kami, Lunyi belum menjadi milik siapapun. Masa perkuliahan tiba. Di sini aku lebih bersyukur lagi. Karena aku dan Lunyi kuliah di universitas yang sama. Kami berbeda jurusan. Tetapi, kami sering bertemu dalam sebuah organisasi. Padahal, doa-doa yang kuucapkan semasa SMA adalah keisenganku saja. Karena aku sadar diri, persaingannya terlalu ketat. Ternyata, doa itu terkabul. Dan kami dipertemukan kembali. Bahkan, hubungan pertemanan kali ini lebih dekat. Ya, baru sampai pertemanan sih, belum lebih. Iseng-iseng berdoa saja bisa terkabul. Apalagi kalau doanya benar-benar serius ya. Aku pun mulai mempraktikkan teori itu. Walau ibadah masih jarang-jarang, tapi aku sangat rajin berdoa. Bahkan sampai menjadikannya hobi. Setiap melihat atau sekadar teringat Lunyi, batinku otomatis mendoakannya. Berharap Lunyi adalah teman hidupku, dan kami bisa menua bersama. 5 tahun kami kuliah dan berorganisasi bersama. Momen bersama Lunyi yang paling kuingat adalah ketika Lunyi mengantarkanku pulang ke rumah. Waktu itu kami menjadi panitia dalam sebuah acara organisasi. Kami baru bisa pulang saat tengah malam, karena harus membereskan segala sesuatunya. Sementara itu, rumahku cukup jauh dari kampus. Awalnya Lunyi menawarkanku menginap di rumahnya,
karena jaraknya dari kampus lebih dekat. Tapi, tentu saja aku menolaknya. Kenapa? Aku malu kalau nanti mendengkur saat tidur. Aku harus jaga image. Selama 5 tahun, sepertinya hanya itu momen intimku bersamanya. Mungkin akan terjadi lagi 5 tahun kemudian. Walau seperti itu, aku tidak patah semangat untuk terus berdoa. Sampai kami lulus kuliah dan tak bertemu lagi pun, tetap kudoakan dengan segala keyakinanku. Aku hanya bisa mengagumi Lunyi dari unggahan media sosialnya. Lunyi makin berwibawa dengan kemeja kantornya. Semangat mencari rezeki, Lunyi. Kutunggu lamaranmu ya. Makin dewasa, aku makin berharap dan yakin kami bisa berjodoh. Kenapa? Kali ini kami lebih sering mengirim pesan, karena kami bekerja di bidang yang hampir serupa. Walau lebih sering berdiskusi tentang pekerjaan, tapi selipan perhatian tak pernah luput. Tentu saja perasaan ini makin menjadi-jadi. Kalian para wanita pasti paham kan? Awalnya sekedar sapa, lalu berteman dan akhirnya bersahabat. Pelan tapi pasti. Tidak apa-apa. Selangkah lagi akan mencapai level yang sangat kunantikan. Tinggal berdoa lagi, lebih sering dan lebih serius lagi. Benar saja, hal intim di antara kami terjadi lagi. Coba tebak kapan itu terjadi. Yap, 5 tahun kemudian. Lebih tepatnya 5 tahun 4 bulan. Terlambat sedikit, tidak apa-apa. Aku dikagetkan dengan pesan yang Lunyi kirimkan padaku. Tiba-tiba Lunyi memintaku bertemu dengannya di sebuah kafe yang belum pernah kujamah. Karena terkenal dengan harganya yang mencekik. Katanya, aku akan memberimu kejutan. Kamu harus datang ya. Baru membaca pesannya saja jantungku berdegup kencang. Cenderung tak karuan. Permintaan dalam pesan itu tidak seperti Lunyi yang biasanya. Walau kami sudah di level sahabat, jujur saja, kami jarang sekali bertemu di kafe. Apalagi kafe ningrat semacam itu. Lebih seringnya di warteg. Kami lebih sering makan siang bersama. Minimal seminggu sekali. Di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Namun, kali ini berbeda. Malam minggu dan kafe mewah. Kombinasi yang sesuatu dan menimbulkan banyak tanya. Apakah kami akan melakukan kencan resmi? Atau Lunyi akan menyatakan perasaannya dan melamarku?